Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu yang itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, ya, apa namanya, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya juga mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar yaitu tentang dialog antara Pendeta Dr. Yonatan Purnomo pendiri Biblikos dan Pendeta Dr. Joshua Tauh. Mereka mendiskusikan tentang kanonisasi Alkitab. Pendeta Yonatan Purnomo mengklaim telah melakukan penelitian terhadap kanonisasi Alkitab yang benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, beliau menemukan bahwa kanonisasi Alkitab pertama kali dilakukan di Konsili Hippo pada tahun 391 Masehi. Kemudian kanonisasi Alkitab yang sama ditegaskan kembali di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Hippo memutuskan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab yaitu 1. Kitab-kitab Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. 3. Kitab-kitab hikmat yang terdiri dari 7 kitab yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraf. 4. Kitab-kitab kenabian yang terdiri dari 18 kitab, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruf, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleafi. Ke-46 kitab Perjanjian Lama di atas sudah termasuk 7 kitab yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perlu Anda tahu adalah istilah Deuterokanonika ini belum dikenal pada abad-abad pertama kekristenan.
Jadi ketika konsili Hippo berlangsung, gereja belum mengenal yang namanya Deuterokanonika. Begitu pula hingga konsili Kartago, bahkan hingga reformasi Protestan pada abad ke-16, gereja belum mengenal Deuterokanonika. Nanti setelah reformasi Protestan, Martin Luther mengeluarkan 7 kitab perjanjian lama itu, istilah Deuterokanonika mulai dikenal. Isi dari perjanjian lama kanon Alkitab konsili Hippo ini persis sama dengan isi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah kitab perjanjian lama berbahasa Yunani yang ditulis pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi, hampir 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, oleh 70 ahli Taurat Yahudi di Alexandria. Kitab Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan pada zaman Yesus dan para rasulnya berkarya. Sedangkan konsili Kartago yang dilaksanakan pada tahun 397 Masehi, justru menegaskan kembali kanon Alkitab yang sama dengan yang diputuskan pada konsili Hippo. Jadi sejak itu gereja menggunakan kanon Alkitab yang sama. Menurut temuan Dr. Yonathan Purnomo, adalah karena kesalahan Martin Luther sehingga semua gereja Protestan menggunakan Alkitab yang tidak kanon atau tidak standar. Karena Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika dari perjanjian lama. Itulah sebabnya banyak kebenaran yang hilang dan banyak ajaran yang tidak lengkap di dalam gereja Protestan, karena mereka menggunakan Alkitab yang tidak sah. Mari kita saksikan bagian ketiga video ini. Tim Katolik harus tahu memberikan kritik dan ulasan yang sesuai dari sisi gereja Katolik untuk menanggapi diskusi kedua pendeta Protestan ini. Tujuannya adalah sebagai katekese bagi umat Katolik untuk mendapatkan informasi dan ajaran yang sebenarnya, berdasarkan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jika ada yang menanyakan, mengapa menjadikan kedua pendeta ini sebagai parameter? Perlu kalian ketahui, parameter kami orang Katolik ada 3, yaitu, ajaran Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Bukan kedua pendeta Protestan yang kebingungan ini. Temuan pendeta Dr. Yonathan Purnomo ini justru menguatkan posisi gereja Katolik sebagai gereja yang punya otoritas sejak awal mula untuk mengkanonisasi Alkitab. Namun, penting untuk Anda ketahui, baik orang-orang Protestan maupun Katolik, sejarah mencatat bahwa kitab suci yang ada pada kita sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus I, Uskup Roma pada tahun 382. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus I, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab perjanjian lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab perjanjian baru. Kanon inilah yang kemudian disepakati pada konsili Hippo tahun 391 Masehi dan ditegaskan pada konsili Kartago pada tahun 397. Jadi, sejak awal mula adalah otoritas magisterium gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang menentukan kanonisasi Alkitab dan masih terus digunakan hingga saat ini oleh keempat gereja apostolik yaitu Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Sekarang, mari kita saksikan diskusi pendeta Dr. Yonathan Purnomo dan pendeta Dr. Joshua Towu ini. Setelah itu saya akan menanggapinya dari sisi Katolik. Kalau nggak percaya baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Kodeks Sinaiticus. Ayo. Bapak Ibu lihat ini Kodeks Sinaiticus, jadi ini situs resminya, bukan saya mengarang, ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari, misalkan dari sini, Anda lihat di sini, bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini, Tobit Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus, kenapa ini dibuang? Iya, itu. Berarti kalau begitu tuh, yang membuang tuh Protestan. Karena kalau dia mau fair, saya mengambil Sinaiticus. Sinaiticus itu, perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe. Dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian, ini ada banyak ini. Ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak. Ya, yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan. Perjanjian barunya lihat di sini. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini. Lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon. Betul kan? Terus Anda lihat di sini.
Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29. Ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Masoret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, ya, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya juga mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Paling tinggi di STT itu cuma klaim-klaiman aja bahwa naskah-naskah ini diterjemahkan berdasarkan Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, tapi tidak dijelaskan secara merinci, apalagi membuka situs ini untuk melihat sebenarnya isinya perjanjian lama itu berapa kitab dan isi perjanjian baru di Sinaiticus berapa kitab. Kita nggak pernah tahu, saya aja sendiri baru lihat ini yang beginian. Makanya saya juga agak kecolongan karena ketika ada semacam dialog lintas agama di TikTok, di YouTube, ada non-Kristen yang bertanya, Pak Yosua itu tahukah Anda bahwa di Sinaiticus itu tidak sama? Anda bilang ini dari Sinaiticus, dan karena kita cuma percaya presentasi di bangku STT kita tapi tidak pernah membuka isinya, itu kita jadi agak kayak terkancing begitu loh. Masa sih? Ini tapi saya percaya ini waktunya semuanya dibuka, ya. Jadi supaya orang tahu, orang belajar, tinggal bagaimana nanti memutuskan, itu urusan masing-masing pribadi lah. Iya, terima kasih buat Dr. Yonatan yang sudah memperkenalkan Kodeks Sinaiticus. Dan juga saya berterima kasih kepada Dr. Joshua Teu yang sudah dengan rendah hati mengakui bahwa dia kurang belajar selama di STT, ya. Begitu pula dengan mahasiswa-mahasiswa STT yang hanya mempercayai presentasi tanpa menggali lebih dalam. Terima kasih sudah secara jujur mengakui itu, ya. Zaman sekarang adalah zaman internet. Sangat mudah bagi kita untuk mencari informasi atau belajar sesuatu melalui internet. Kita tinggal membrowsingnya di internet dan kita bisa menemui segala macam hal yang ingin kita pelajari. Begitu pula dengan Kodeks Sinaiticus, itu bisa kita buka di internet. Nah, apakah itu Kodeks Sinaiticus? Jadi Kodeks Sinaiticus itu adalah sebuah naskah manuskrip yang berasal dari abad keempat. Naskah ini ditulis menggunakan huruf kapital Yunani. Selain kitab Perjanjian Baru, Kodeks Sinaiticus ini juga memuat kitab-kitab Septuaginta. Bersama dengan Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus ini adalah salah satu naskah terpenting Perjanjian Baru dan juga Septuaginta dalam bahasa Yunani, ya. Ketika kita mencoba merunut sejarah kontekstualnya, Kodeks Sinaiticus ini ditemukan oleh Konstantin von Tischendorf pada perjalanannya ketiga ke biara Santa Katarina di Gunung Sinai, Mesir pada tahun 1859. Saya secara pribadi pernah berkunjung ke biara Santa Katarina di Gunung Sinai ini, ya, pada bulan Februari tahun 2024 ini. Nah, perjalanannya yang pertama dan kedua menghasilkan penemuan potongan-potongan naskah dari Perjanjian Lama. Beberapa di antaranya berasal dari tempat sampah.
Tsar Alexander II dari Rusia lalu menyuruh Konstantin von Tischendorf ini untuk mencari naskah-naskah lainnya yang diyakininya masih bisa ditemukan di biara Santa Catarina di Sinai ini. Demikian sedikit tentang Codex Sinaiticus. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yonatan, bahwa Codex Sinaiticus ini berisi kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru, dan semuanya itu sesuai dengan Septuaginta atau kitab-kitab Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru yang ada saat ini digunakan di Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Dan kanonisasi yang digunakan di Hippo dan Kartago itu sesuai dengan apa yang ada di Codex Sinaiticus ini. Ya, walaupun ada beberapa kitab-kitab perjanjian lama atau perjanjian baru yang ada di Codex Sinaiticus ini, itu tidak masuk ke dalam kanon Alkitab yang telah ditentukan oleh gereja. Ya, jadi Codex Sinaiticus ini bukan kanon, tetapi kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada di dalamnya itu termuat di dalam kanonisasi Alkitab yang dilakukan oleh gereja dalam Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Buat Dr. Joshua Teuw dan para penganut Protestan lainnya yang juga mungkin mendengar atau menonton video ini dan sudah melihat bagaimana kebenaran diungkap oleh Dr. Yonatan Purnomo, saya mengencourage Anda semua untuk buka hati dan terima kebenaran. Silahkan browsing di internet semua yang terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Yonatan. Ya, silahkan browsing Konsili Hippo, Konsili Kartago, kanonisasi Alkitab pada Konsili Hippo, Konsili Kartago. Silakan juga browsing di internet Codex Sinaiticus dan Anda akan menemukan kanonisasi Alkitab yang digunakan di Gereja Katolik itu adalah sama dengan yang digunakan di Septuaginta dan sama dengan apa yang sudah ditetapkan di Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Semuanya itu dilakukan oleh gereja mula-mula yang adalah gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Buka hati untuk terang Roh Kudus agar ia mengarahkan Anda, menunjukkan Anda kepada jalan kebenaran dan menuju ke gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Perlu juga Anda ketahui Dr. Yonatan Purnomo dan Dr. Joshua Teuw, umat Protestan dan umat Katolik, bahwa susunan Alkitab dalam bentuk kodeks masih ada yang lain. Codex Sinaiticus bukanlah yang tertua. Yang tertua adalah Codex Vaticanus, yaitu disusun sekitar tahun 300 sampai 325. Lalu Codex Sinaiticus yang disusun tahun 330 sampai 360, dan sebagian besar tersimpan di British Library. Yang ketiga adalah Codex Alexandrinus yang disusun tahun 400 sampai 440 yang juga tersimpan di British Library. Apa itu kodeks? Begini, dulu ada dua bahan material yang digunakan untuk menuliskan teks kitab suci. Yang pertama adalah papirus, yaitu semacam batang rumput ilalang Mesir, yang diratakan dan digabungkan dengan lapisan coating, menjadi asal-usul pembuatan kertas. Material ini lebih murah, namun tidak tahan lama. Yang kedua adalah dari kulit binatang, yang sering dikenal dengan sebutan velum. Bahan ini lebih tahan lama. Awalnya baik papirus maupun velum digabungkan menjadi gulungan yang disebut scroll, dan kemudian berkembang penulisan pada lembaran velum yang disatukan menjadi bentuk buku, dan ini disebut kodeks. Penyusunan menjadi kodeks ini sudah dimulai di abad kedua sebelum Masehi, namun kemudian menjadi populer di abad keempat. Nah, saya jelaskan sedikit saja tentang Codex Vaticanus, supaya baik orang Protestan maupun Katolik tahu. Codex Vaticanus adalah salah satu naskah manuskrip Alkitab tertua yang masih ada. Naskah ini sedikit lebih tua daripada Codex Sinaiticus. Codex Vaticanus ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan perkamen dengan huruf kapital atau huruf besar Yunani. Codex Vaticanus semulanya memuat sebuah salinan lengkap Septuaginta dan Perjanjian Baru. Tetapi halaman 1519 sampai 1536 yang memuat kitab Ibrani 9 ayat 14 sampai kitab Wahyu hilang dan diganti dengan sebuah suplemen naskah abad ke-15 dalam huruf Yunani minuskul nomor 1957.
Naskah manuskrip ini telah disimpan di Perpustakaan Vatikan yang didirikan oleh Paus Nikolas V pada tahun 1448 sejak awal, dan sudah muncul pada katalogus paling awal pada tahun 1475. Codex Vaticanus diyakini asalnya memuat salinan lengkap Septuaginta, LXX, hanya tanpa memuat 1-4 Makabe dan doa Manasye. Lembaran asli sejumlah 20 helai yang memuat kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 46 ayat 28a, sebanyak 31 lembar, dan kitab Mazmur bab 105 ayat 27 sampai bab 137 ayat 6b telah hilang dan diganti oleh lembaran-lembaran yang ditulis oleh juru tulis lain pada abad ke-15. Kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 5 sampai 7. Ayat 10-13 juga hilang karena halaman-halaman yang memuatnya robek. Sekarang Anda sudah bisa mengunjungi situs Codex Vaticanus di internet. Silakan ketik saja URL ini dan Anda langsung masuk ke website Codex Vaticanus. Baik Codex Vaticanus maupun Codex Sinaiticus bukanlah kanon Alkitab yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Karena susunan dan isi kitab-kitab di dalamnya harus diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Susunan kitab-kitab yang dikanonisasi oleh Gereja Katoliklah yang menjadi standar Alkitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Namun demikian, susunan kitab-kitab yang ada di dalam kedua kodeks itu menjadi bukti bahwa kanonisasi Alkitab yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama melalui Konsili Roma pada tahun 382. Lalu Konsili Hippo pada tahun 393, dan akhirnya ditegaskan pada Konsili Kartago pada tahun 397 menggunakan kitab-kitab yang sama seperti yang digunakan di dalam Septuaginta, yaitu kitab suci berbahasa Yunani yang diterjemahkan oleh 72 ahli kitab Yahudi di Alexandria pada tahun 285 sebelum Masehi, kitab Vulgata, atau Alkitab berbahasa Latin dan Alkitab hingga kini digunakan oleh Gereja Katolik dan Ortodoks. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan.